Terlalu angkuh ilmu pengetahuan hari ini. Alam ini ada yang punya, semesta ini ada yang menguasai, ada yang menggenggamnya. Akidah kita tiba-tiba runtuh di hadapan ilmu pengetahuan. Islam tidak anti ilmu pengetahuan. Islam satu-satunya agama yang selalu sesuai sejalan dengan ilmu pengetahuan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, mukminin jamaah Jumat hafizakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam satu pekan yang paling mulia, yang paling utama, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama yang kalian miliki adalah hari Jumat ini. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur pada Allah dengan cara menyerahkan nikmat yang telah diberikan Allah untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwa kita adalah hambanya. Salawat dan salam semoga terhatur pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling soleh di muka bumi, pemimpin seluruh manusia, bahkan pemimpin para nabi dan rasul, imamul anbiya wal mursalin, yang seluruh ajarannya adalah merupakan kemakmuran bumi, yang seluruh petunjuknya adalah berdasarkan wahyu. Dan karenanya Islam inilah yang dibawa Nabi SAW yang memperbaiki bumi ini setelah rusaknya, yang memakmurkan bumi ini setelah kehancurannya, yang mengembalikan manusia dalam kemuliaannya sebagaimana manusia memang telah dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 11 abad yang lalu, saat Islam mencapai puncak kebesarannya di Eropa, saat itu Islam di negeri Andalus memiliki pemimpin alim, mujahid, adil, memimpin dalam waktu yang sangat panjang, yang kalau hari ini ada kepemimpinan sepanjang itu biasanya sudah menjadi diktator. Tapi tidak dengan pemimpin yang satu ini. Bahkan di meja tugasnya ada catatan pribadinya, tercatat dalam sejarah. Dia menyampaikan bahwa tidak ada sepanjang dia memimpin 50 tahun lamanya itu, 50 tahun lamanya, tidak ada hari-hari yang nyaman buat dia kecuali hanya 12 hari. Disampaikan 12 hari itu 50 tahun tidak ada kenyamanannya, karena dia pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari memimpin sekian banyak umat yang menjadi tanggung jawab dia, bukan hanya manusia, semua pepohonan bumi ini semuanya, binatang ternak seluruhannya menjadi tanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana 50 tahun memimpin tanggung jawab di hadapan Allah? Pemimpin yang membawa Andalus kepada puncak kemakmurannya, puncak keadilannya, puncak ilmu dan kesejahteraannya,
Seluruh Eropa belajar ke Andalus saat itu dengan ibu kota Cordoba. Tentunya dia mengangkat pemimpin di bawahnya yang juga luar biasa. Dia memuliakan seorang pemimpin agama, ahli ilmu, yang ikhlas, yang tidak takut kepada pemimpin siapapun, bahkan khalifahnya sekalipun, kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hakim tertinggi di negeri itu yaitu Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti rahimallahu taala. Saat itu terjadi kekeringan sangat panjang. Panjang sekali. Kurang lebih seperti hari ini kita mengalami kekeringan. Hujan yang tak kunjung datang, bumi yang mulai retak, petani yang tidak bisa menanam karena hujan belum hadir. Saat itu Andalus juga mengalami hal yang serupa. Maka kemudian karena sang khalifah adalah alim, orang yang berilmu, orang yang saleh, mujahid, maka dia memerintahkan pada seluruh rakyatnya untuk keluar melaksanakan salat istisqa, salat minta hujan, yang di Cordoba akan langsung dipimpin oleh orang alim di zaman itu, Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti rahimallahu taala. Hari yang telah ditentukan, masyarakat sudah berkumpul di lapangan. Semua hadir, berkumpul masyarakat. Dan kita tahu dalam salat istisqa, saat orang hadir ke lapangan untuk salat istisqa harus hadir dengan kekhusyuan, merasa betapa dia hamba yang paling banyak dosanya, karena tidak akan mungkin turun hujan kalau yang hadir adalah hamba-hamba yang angkuh, tidak pernah merasa bersalah dengan dosanya. Karenanya masyarakat sudah sangat siap untuk melaksanakan salat istisqa. Bahkan sang khatib dan imam Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti juga telah siap untuk memimpin, tetapi belum kunjung dimulai karena sang khalifah belum hadir. Khalifah Abdurrahman An-Nasir rahimahullah ta'ala, khalifah adil itu belum hadir. Karena sudah menunggu, maka Qadhi Mundhir, sang imam, memerintahkan seseorang untuk menyampaikan kepada khalifah bahwa beliau dan masyarakat sudah siap untuk salat istisqa. Orang itu pergi, tidak lama kemudian kembali dan menyampaikan kepada Qadhi Mundhir, aku melihat khalifah sedang dalam keadaan sujud yang sangat lama. Belum pernah aku melihat khalifah berdoa pada Allah sekhusyuk hari itu, sekhusyuk yang aku lihat baru saja ini. Belum pernah aku melihat khalifah dalam keadaan paling khusyuk melebihi hari yang aku lihat hari ini. Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti, sang imam besar, sang qadhi, berkata, dia berkata pada seorang stafnya, ambilkan payung, ambilkan payung, wallahi, demi Allah akan hujan, wallahi hujan akan turun. Subhanallah, kering sudah sedemikian panjangnya, tak ada setetes air pun turun dari langit, bahkan awan pun bersih di udara sana. Bagaimana orang boleh secerdas Qadhi Mundhir, orang boleh sesoleh Qadhi Mundhir, tapi urusan hujan bukan urusan orang soleh yang menurunkannya, Allah yang menurunkannya. Tapi bagaimana Qadhi Mundhir memberikan jaminan, bahkan bersumpah atas nama Allah, demi Allah hari ini akan turun hujan. Qadhi Mundhir memberikan ilmu mahal untuk kita semuanya. Mengapa saya beri jaminan dengan izin Allah hari ini hujan? Demi Allah. Qadhi Mundhir berkata, ini kaidah besar dari seorang alim besar, Qadhi Andalus. Kata Qadhi Mundhir, beliau mengatakan, idza khasha'a jabbarul ard rahima jabbarus sama. Kalau pemimpin di muka bumi ini khusyuk hatinya, tunduk pada Allah, bukan orang yang angkuh dalam syariat ini, maka pasti
yang menguasai langit, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Idza khasha'a jabbarul ard rahima jabbarus sama. Kalau pemimpin bumi ini khusyuk hatinya, tunduk di hadapan Allah, mengaku kelemahan dan kesalahannya, maka Allah yang ada di langit sana akan menurunkan rahmatnya. Wallahi, seperti kalimat Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti, hujan turun dengan derasnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sesungguhnya bukan hanya seorang pemimpin. Karena ternyata Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti juga seorang yang alim, yang soleh, yang mengawal keadilan negeri itu dengan sesungguh-sungguhnya, tidak berani mempermainkan hukum bahkan pada khalifah sekalipun. Karena pernah terjadi sebuah peristiwa antara Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti yang harus bicara pahit di hadapan khalifah yang sangat tersinggung. Buat Qadhi Mundhir tidak masalah, asal ini al-haq, asal ini Al-Quran, asal ini hadis Nabi SAW. Orang seperti itulah yang dipilih oleh Abdurrahman An-Nasir rahimahullah ta'ala untuk mengawal ilmu masyarakatnya, untuk mengawal keadilan di negeri Andalus. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita semuanya. Kata Nabi SAW, Rubba rajulin madfu'il abwab. Kata Nabi, terkadang ada seseorang, kemanapun dia pergi meminta pertolongan ke orang, atau dia datang ke sebuah rumah, dia akan diusir, ditolak oleh rumah-rumah itu. Artinya orang bahkan tidak menganggapnya seseorang, tidak dianggap orang penting, bahkan mungkin orang yang diabaikan oleh masyarakatnya. Tapi kata Nabi, terkadang ada orang yang seperti itu. Kata Nabi, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti akan mengabulkannya. Seperti Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti. Hanya Qadhi Mundhir bin Sa'id Al-Baluti bedanya adalah beliau seorang pemimpin tinggi di bidang qadha, di bidang pengadilan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini mahal dalam kehidupan manusia. Apalagi di zaman kita hari ini. Zaman ketika orang angkuh dengan otaknya sendiri, angkuh dengan akal dan ilmu pengetahuannya. Padahal semua tahu ilmu pengetahuan tidak mampu menyelesaikan segala hal. Semua tahu kalau sudah seperti ini keadaannya, hujan tidak kunjung turun, atau sebaliknya hujan turun deras tidak berhenti sama sekali. Tak ada ilmu pengetahuan yang memastikan bahwa akan berani menurunkan hujan, memastikan bahwa hujan akan turun, atau memastikan hujan akan berhenti. Tak ada yang berani ilmu pengetahuan yang memastikannya. Bukan hanya itu, semua ilmu pengetahuan. Tapi kita sudah terlanjur diajari untuk bersandar pada materi dan kekuatan fisik kita. Kita lupa bahwa kita tidak mampu dengan ilmu kita menyelesaikan segala hal dalam kehidupan ini. Bisa kita bayangkan, lihat bagaimana mahalnya teknologi hari ini. Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan Ketua BI cabang Riau, dan beliau mengatakan pada saya bahwa anggaran yang mau dipakai, saya tidak tahu skopnya apa, untuk menebar garam untuk menurunkan hujan ini, karena di Riau kita tahu seringkali terjadi asap. Dalam satu hari anggarannya 3-4 miliar rupiah, dan tidak ada jaminan hujan. Dan itu akan dilakukannya beberapa pekan. Lihat Pak, lihat ini. Terlalu angkuh ilmu pengetahuan hari ini. Alam ini ada yang punya, semesta ini ada yang menguasai, ada yang menggenggamnya. Akidah kita tiba-tiba runtuh di hadapan ilmu pengetahuan. Islam tidak anti ilmu pengetahuan. Islam satu-satunya agama yang selalu sesuai sejalan dengan ilmu pengetahuan. Tapi Islam tidak pernah menuhankan ilmu pengetahuan, meletakkan wahyu di atas akal manusia, di atas penemuan manusia. Ini yang hilang dari kita. Zaman yang seperti ini tentu menjadi sangat mahal keberadaan orang seperti Abdurrahman An-Nasir rahimahullah ta'ala.
pemimpin dengan kekhusyuannya, mengakui kelemahan dirinya, takut pada Allah Subhanahu wa taala, siap berjuang memperjuangkan bumi Allah, agama Allah ini, menjadi seorang mujahid. Abdurrahman An-Nasir rahimahullah taala. Dan dengan ahli agama seperti Mundhir bin Sa'id Al-Baluti rahimahullah taala, orang yang tidak pernah takut pada siapapun untuk menyampaikan al-haq, bahkan pada pemimpin tertinggi sekalipun dia akan sampaikan, menegakkan keadilannya, amanahnya, ilmu agamanya dia perjuangkan dengan penuh keikhlasan. Tidak ada kepentingan dalam hatinya untuk urusan dunia, apalagi hanya sebuah posisi. Orang sangat mahal. Ini adalah merupakan dua kebersamaan, dua orang yang bersama yang sangat mahal yang dimiliki oleh Andalus saat itu. Karenanya Andalus mencapai puncak kebesarannya di masa itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hujan yang turun besar seperti itu, yang hujan turun karena keberadaan pemimpin yang soleh, itu hanya merupakan sebuah bukti betapa pentingnya pemimpin soleh dan ahli ilmu yang benar-benar ahli ilmu dan memiliki keikhlasan pada puncak keikhlasannya. Bukankah ini semua telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para ahli ilmu, pemimpin salihin, orang-orang yang mukmin yang saleh. Pemimpinnya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis muttafaq alaih sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menceritakan panjang lebar tentang sebuah peristiwa di hari Jumat seperti ini. Kata Anas, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, sedang khutbah Jumat, masuklah seseorang dari pintu arah Darul Qadha. Dalam sejarah Madinah dahulu ada sebuah tempat, ada yang mengatakan itu bekas rumahnya Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan itu bekas rumahnya Umar, namanya Darul Qadha. Orang itu masuk dari pintu Darul Qadha ketika Rasul sedang khutbah. Kemudian orang itu berkata, "Ya Rasulullah, ud'u lana, halakatil amwal wa anqata'at subul, fad'u Allah lana an yughithana." Ya Rasulullah, hancur harta-harta kami, putus jalan-jalan kami, habis ludes semuanya. Sudah lama tidak turun hujan ya Rasulullah, doakan untuk kami agar Allah memberikan hujan bagi kami. Rasulullah SAW di ujung khutbahnya beliau berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan bagi kami, ya Allah turunkan hujan bagi kami, ya Allah turunkan hujan bagi kami. Anas menceritakan jarak antara Masjid Nabawi dengan Gunung Sal'. Gunung Sal' ada di Madinah, yang kita tahu di dekat Khandaq itu adalah Gunung Sal'. Gunung Sal' dengan kami itu terbuka, tidak ada rumah dan bahkan tidak ada tenda, artinya terlihat betul. Anas ingin menceritakan bahwa di langit saat itu tidak ada awan, bahkan tidak sepotong pun awan di langit. Saat Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Maka kemudian hadirlah kemudian sepotong awan tergiring di tengah langit, hanya seperti bulat sebesar, Anas menyebutnya sebagai sebesar tus, mithla turs, sebesar tameng orang yang berperang. Itu awan yang seperti tameng bulat di langit itu, kemudian dia ada di tengah langit, kemudian pecah. Anas menceritakan sangat detail, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Pecah menyebar di langit. Dan tidaklah kami selesai Jumat kecuali kami pulang di bawah guyuran hujan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan langit terus hujan sampai 1 pekan lamanya, tidak berhenti. Kami tidak melihat matahari 1 pekan lamanya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jumat berikutnya, persis 1 pekan. Jumat berikutnya, dari pintu yang sama. Walaupun Anas bin Malik ketika ditanya, apakah orang yang sama? Kata Anas, la adri. Saya tidak tahu apakah orang yang sama. Tapi yang jelas masuk dari pintu yang sama. Orang itu berkata dengan kalimat yang semisal tapi masalah yang berbeda. Ya Rasulullah,
halakatil amwal wan qata'at subul. Ya Rasulullah, jalan-jalan kami hancur, harta-harta kami, jalan-jalan kami terputus. Ya Rasulullah, hujan tidak kunjung reda, hancur pula harta kami. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali berdoa di ujung khutbahnya. Nabi berdoa dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal ajam wal dhirab wal audiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan ini di sekeliling kami, bukan menimpa kami. Nabi tidak minta dihentikan hujan, hujan barokah. Quran berfirman, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Karena Nabi SAW tidak dihentikan hujan, Nabi minta agar hujan ini digeser. Ya Rasulullah, Rasul berdoa, ya Allah, agar kau turunkan hujan di sekeliling kami, bukan menimpa kami. Turunkan hujan ini di gunung-gunung, di bukit-bukit, di tempat yang tinggi, di benteng-benteng, di lembah-lembah, di tempat tumbuhnya pepohonan. Anas bin Malik bercerita, begitu Nabi berdoa, maka langit seperti ditembak oleh sesuatu, kemudian awan yang sangat tebal itu tidak terlihat matahari, kemudian mulai menipis pecah, pecah sampai kemudian menyingkir awan, dan kami keluar dari sholat Jumat, berjalan di bawah terik matahari. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama, baik Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullah, ketika menyampaikan hadis ini, beliau memberikan judul-judul dalam babnya. Inilah doa jika hujan turun begitu derasnya. Bagaimana doa supaya hujan yang turun dan mulai memberikan musibah kepada sebagian kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya keberadaan orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang mahal di tengah-tengah kita. Apalagi keberadaan pemimpin yang khusyuk. Dan karena itulah maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau aku tahu aku punya satu doa yang pasti dikabulkan Allah, aku berikan doa itu untuk pemimpin. Karena kebaikan seorang pemimpin adalah kebaikan kebesaran untuk umat ini. Maka dari itulah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan di negeri ini adalah ketika masyarakat harus sangat berhati-hati dalam masalah kepemimpinan. Masyarakat harus mencari di mana keberadaan orang-orang saleh yang kalau bersumpah atas nama Allah pasti akan Allah dengar dan Allah kabulkan. Itu orang mahal di masyarakat ini. Orang yang seperti itu, masyarakat yang hidup bersama mereka adalah masyarakat yang hidup dengan penuh kenyamanan, dan di sanalah akan hadir kebesaran seperti ketika Allah menghadirkan kebesaran, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat Andalus di bawah kepemimpinan Abdurrahman Nasir rahimahullah taala dan Qadhi Mundir bin Said Al-Balti rahimahullah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. محمد